Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat channel Rumah Indonesia? Ketemu lagi bersama saya Bang Dodi. Dan episode kali ini saya masih berada di kantor nih Mas Adi. Dan nanti kita akan masih mereview salah satu rumah yang masih berada di Kota Bekasi. Mau kemana kita Bang Dot? Nah, kita mau ke daerah Mustika Jaya nih Bang Adi. Tepatnya di daerah Pedurenan. Kita akan mereview salah satu rumah yang dikerjakan oleh tim DOD Konstruksi. Nanti tepatnya akan kita kupas tuntas di kontraksi. Berbicara konstruksi asik sambil kita ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke sahabat semua, saya sekarang sudah berada di depan rumah salah satu konsumen yang rumahnya kita bangun dan kita kerjakan dari divisi DOD Konstruksi di grupnya Channel Rumah Indonesia. Nah sekarang saya akan kasih tahu di bagian depan ini ada permainan-permainan batu alam dan juga fasad yang dipasangi dengan keramik-keramik untuk menambah cantik di bagian depan rumah ini. Oke, sekarang coba kita lihat di bagian pagar dulu ya. Pagar ini dibuat seperti frame, roster-roster yang disusun acak seperti ini. Roster zigzag dengan di frame dengan batu alam ini yang menambah unsur kesan alami dari batu alam andesit ukuran berapa nih 25 kali 40 dipasang sebagai frame di bagian depan rumah dan pagar menggunakan hologalvalum ukuran 2 kali 2 disusun memanjang kurang lebih dengan tinggi. Ini saya 173 kurang lebih 2 meter. Ini menambah kesan gagah di bagian depan rumah ini dan dicat dop ya. Ini dicatnya dop. Jadi kesan maco dari depan rumah ini bisa terlihat gitu ya. Nah, dimensi rumah ini sendiri itu lumayan imbang karena dengan tanah 90 meter persegi dan bangunan rumah 36 meter persegi dan ada penggunaan smart home, salah satunya robotik sebagai pembersih. Nanti akan saya kasih tahu di bagian dalam seperti apa. Dengan lebar rumah 10 meter dan panjang ke belakang 9 meter, terlihat rumah ini lebih luas ya. Karena biasanya di perumahan-perumahan klaster lebar 6-7, tapi ini memanjang ke samping. Terlihatnya bangunan ini menjadi lebih luas dan besar. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dalam. Ada pak kiri kanan. Yuk, sekarang kita masuk ke bagian dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bagian dalam carport, karena posisi rumah ini memanjang, carport ini memiliki lebar 3 meter dikali 6 meter, space yang cukup luas untuk meletakkan mobil besar dan beberapa motor. Seperti salah satu contohnya ini ada 2 motor yang terparkir. Ini membuat cukup terfasilitasi ya kendaraan yang parkir di area carport ini. Dan ada taman, sisa space sedikit kurang lebih bentuk letter L, lebar 1 meter, di sebelah sana lebar 50 meter. Ini digunakan sebagai area bercocok tanam bagi sang pemilik rumah di rumah ini. Bagian sisa lahan di bagian carport ini agar tertutupi dari panas sinar matahari tapi tetap memasukkan cahaya, ini dibuatkan kanopi menggunakan polikarbonat transparan ya. Jadi terlihat lebih manis dan tidak pengap juga sahabat semua. Ini menggunakan holo 4x6 dan pembatasnya itu menggunakan holo 4x4. Full transparan menggunakan polikarbonat. Dan juga penutup sampingnya pun menggunakan holo 2x2 disusun atau dibuat petak-petak seperti ini, membuat kesan pagar pembatasnya ini menjadi lebih menarik. Itu di bagian depan. Sebelum kita masuk ke bagian dalam, ada penambahan juga batu alam andesit di bagian tiang-tiang kolom topian rumah ini, sehingga mempertegas tiang kolom di bagian depan rumah. Dan di bagian fasad ini ada pemasangan
keramik berbentuk seperti ini ukuran 25 kali 40 dari diamond. Ini ya. Nah, ini juga ada pemasangan batu alam andesit yang lebih lebar, dan carport ini menggunakan keramik dari Asia Tile Ochre Black ukuran 40 dikali 40. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian dalam rumah. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam rumah Pak Dwi ini. Di depan sudah menggunakan tralis besi, tapi beliau karena bergerak di bidang IT menggunakan rumahnya ini smart home dengan memasangkan di bagian depan ini smart key. Ini dari Bardi ya, sahabat semua. Ya, kurang lebih harganya 1,8 sampai 2 jutaan. Ayo kita masuk, Mas Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di bagian ruang tamu ini kurang lebih luasnya 3 meter dikali 2,5 meter. Ini menggunakan keramik dari diamond warna coklat ya, motif-motif berserat seperti kayu, dan pintunya menggunakan multiplex lapis HPL berwarna abu-abu serat seperti ini, dan juga dikombinasikan dengan kusen dari aluminium berwarna coklat seperti ini. Oke. Ceiling tinggi rumah ini dari lantai kurang lebih 3,2 meter ya kan, terlihat jadi cukup standar ya untuk ruangan ini. Menggunakan lampu dengan smart, nanti diinstruksikan menggunakan voice command untuk menghidupkan dan mematikan lampu di dalam rumah ini. Oke Google, matikan lampu tamu 1 dan lampu tamu 2. Oke Google, nyalakan lampu tamu 1 dan lampu tamu 2. Menggunakan lampu dari downlight semua. Di dalam rumah ini ada satu jendela mati yang dipasang di bagian atas sebagai akses pencahayaan dari luar untuk memasukkan ke dalam area ruang tamu ini. Gitu ya. Di dalam ruang tamu ini masih kosong. Terus kita beranjak ke bagian tengah rumah ini, Mas Adi. Di ruang tengah ini digunakan sebagai ruang berkumpul keluarga, sebagai tempat atau area untuk menonton dan bermain bersama keluarga, dan di tengahnya kiri kanan ini terdapat kamar dari sang pemilik rumah dan anak-anak. Nah, untuk kamar anak-anak dulu kita masuk, tetap diberikan akses pencahayaan. Ini ada 2 jendela terbuka ya, bisa dibuka seperti ini. Nah, ini ya untuk memberikan akses udara tersirkulasi dengan baik, dan satu di tengah ini kaca mati. Dan juga posisinya bagus sekali, mendapat pencahayaan langsung dari luar, sehingga di dalam ruangan ini ketika tidak pakai AC atau saya matikan lampu seperti ini, nah itu tetap dapat pencahayaan yang maksimal sehingga tidak lagi menggunakan lampu secara berlebihan. Ini ruang kamar anak cukup dengan lebar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2,5 meter dikali 3,5 meter yang digunakan dari kedua orang anak sang pemilik rumah yang tidur di ruangan ini. Oke, masih tetap menggunakan pintu dari multiplex berlapis HPL bermotif sama seperti di ruang tamu, serat kayu yang berwarna abu-abu, dan masih dikombinasikan ini dengan kusen aluminium berwarna coklat ya, cukup manis perpaduannya. Dan semua lantai di ruangan ini menggunakan plin ya, plin seperti ini. Jadi ketika kita menyapu atau mengepel lantai itu tidak mengotori bagian dinding dari rumah ini. Oke, sekarang kita ke dalam ruangan tidur sang pemilik rumah. Ada dipasang glass roster 4 buah sebagai pemanis di bagian atas karena tidak ada openingan untuk sirkulasi udara.
diberikan kombinasi menggunakan glass lobster seperti itu, masih dengan kusen dan pintu yang sama digunakan di ruangan tidur utama ini, dan space-nya lebih besar dibandingkan dengan ruangan tidur anak-anak. Ini dengan lebar berapa ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 3,5 juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hampir 4 meter. 3,5 dikali 4 meter cukup luas untuk menjadi ruang tidur sang pemilik rumah di bagian rumah ini. Oke, ini di bagian tengah. Sekarang kita dari lorong ini menuju ke bagian dapur atau kamar mandi di rumah ini. Nah, tapi sebelum kita ke bagian belakang, Mas Adi, ini ada yang tadi kita lihat di awal, dialah yang bertugas membersihkan, menyapu, dan mengepel dari lantai rumah ini. Sang pemilik rumah yang juga bekerja di bidang IT, dia menerapkan smart home, memudahkan pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan dengan menggunakan robotik Xiaomi pembersih, penyapu, dan pengepel lantai yang nanti bisa kita lihat. Asik, tinggal pencet on off, beliau langsung men-set bagian-bagian rumah ini, dan ketika itu langsung sekejap dibersihkan oleh mesin pembersih ini. Oke, sekarang di bagian belakang ini ada dapur, posisi berarti di bagian tengah. Ini di dapur dipasang kitchen set full ya, menggunakan multiplex lapis APL, tapi ini berwarna coklat. Oke, ini menggunakan hidrolik seperti ini. Handle-nya ini agar awet dipasang menggunakan stainless, dan tinggi. Ini sampai ke bagian atas plafon rumah ini. Ini kurang lebih 3 meter dan membuat barang-barang yang berhubungan dengan memasak di dalam rumah ini bisa tersimpan dengan baik di bagian area dapur rumah ini. Oke, menggunakan motif berbunga-bunga seperti ini, ukuran 25 x 25, dan bagian dinding yang sejenis 25 dikali 40. Ini menjadi senada dapur ini antara keramik lantai dan dindingnya. Itu ada sisa space sedikit yang digunakan sebagai area bekerja sang pemilik rumah, dan ada sisa space sedikit untuk dijadikan gudang. Kita ke bagian belakang, masih ada di posisi kanan ini sedikit space yang digunakan untuk area cuci jemur ya, dengan ada pencahayaan masuk dari atas, sehingga juga akan meminimalkan penggunaan cahaya di bagian belakang ketika kita memasak atau melakukan aktivitas mencuci serta menjemur di dalam rumah ini, karena sudah menggunakan Easy Life nih, mesin cuci. Langsung kering nggak nih Mas Adi ya? Kira-kira ya? Langsung ya. Jadi di dalam sini pun ketika selesai mencuci tidak butuh banyak lagi menjemur, digantungkan sini langsung kering. Ada sedikit space kurang lebih 70 cm dikali 70 cm sebagai area membilasnya. Oke. Sekarang di bagian sebelahnya area atau aktivitas cuci jemur. Nah, ini yang kamar mandi tadinya berada di tengah, kemudian ada sisa space tanah di belakang digunakan sebagai area kamar mandi yang cukup panjang ya ini ya. Cukup panjang, menggunakan keramik dari Asia Tile 25 x 40, 25 x 25 ini, dan dinding berwarna putih 25 dikali 60. Nah, ini membuat kombinasi menjadi manis. Waduh, kaki saya kotor nih Mas Adi. Kita cuci dulu ya. Oke. Nah, ini sudah dilengkapi area washernya gitu ya, sebagai area bilasnya, dan cukup panjang sih areanya area kamar mandi ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kurang lebih 2,5 meter ini. 2,5 meter dikali 1 meter, sehingga cukup luas nih untuk aktivitas area memandi di bagian belakang rumah ini. Oke, masih menggunakan pintu standar PVC sehingga awet ketika terkena air ataupun bahan-bahan yang nanti bisa rusak dari pintu ini.
Oke. Sekarang kita di bagian terakhir sih, satu sisi yang memang digunakan sebagai area kerja nih nanti, Mas Adi. Nah, ini nanti akan digunakan sebagai gudang. Nah, area terakhir dari bagian belakang ini digunakan sebagai work office karena beberapa waktu lalu masih efektif bekerja dari rumah. Oke, saya rasa itu sahabat semua review atau room tour dari salah satu rumah di daerah Bekasi, tepatnya di Pedurenan yang kita review pada episode kali ini. Nanti kita akan sedikit berbicara atau ngobrol dengan sang pemilik rumah terkait rumah yang dikerjakan oleh salah satu divisi channel Rumah Indonesia, yaitu Biode Konstruksi. Oke, terima kasih. Sahabat channel Rumah Indonesia, seperti janji saya tadi di review rumah ini, sekarang kita sedang bersama pemilik rumah yang kita kerjakan di salah satu divisi channel Rumah Indonesia, yaitu Biode Konstruksi. Kita sedang bersama Pak Dwi. Assalamualaikum Pak Dwi. Waalaikumsalam. Terima kasih nih sudah menyediakan waktunya untuk saya ganggu nih. Sama-sama, untuk Pak. nge-review rumah yang Pak Dwi tinggali saat ini. Pak Dwi, kira-kira pertama kali kenal dengan Biode Konstruksi yang membangun rumah Pak Dwi ini bisa diceritakan Pak Dwi? Oke, awalnya itu di tahun 2018 ya, kebetulan saya ada sedikit tabungan. Waktu itu agak bingung juga nih. Nah, tabungannya kebetulan tabungan emas ya. Iya. Duit udah ngumpul segini nih gitu kan. Mau dipakai buat apa ya? Oh iya, saya kan belum punya rumah ya. Iya. Dari dulu pengen punya rumah gitu, cuman belum pernah terwujud. Iya. Akhirnya ya coba memaksakan diri, ya udahlah, kapan lagi bisa punya rumah nih kalau Iya. nggak sekarang gitu. Dipaksakan ya. Iya, keburu harganya makin lama makin naik juga kan. Akhirnya saya browsing, terus cari-cari juga di Facebook. Nah, Iya. kebetulan waktu itu nggak sengaja ketemu Mas Anugrah ya. Iya, betul. Salah satu marketingnya di perumahan syariah di grup Royal Gemilang Persada ya. Iya, nah kemudian saya japri Mas Anugrah gitu kan. Mas Anugrah kebetulan saya mau cari rumah, kalau bisa yang syariah supaya saya lebih tenang gitu, nggak bayar pakai riba gitu. Iya. Nah, Mas Anugrah waktu itu bilang pas banget nih Pak gitu. Kita ketemu aja gimana sambil lihat-lihat rumahnya dulu, oke gitu. Akhirnya kenalan, ketemu, terus habis itu ya udah langsung survei, langsung akad waktu itu sama Mas Anugrah, meskipun bapak saya waktu itu nanya, itu beneran nggak ntar kena tipu lagi gitu kan. Soalnya ada sepupu saya juga pernah ngambil konsep yang sama di daerah Bogor, itu kena tipu juga. Betul. Nah cuman waktu itu saya ya bismillah aja lah, saya niatin gitu, karena niatnya mau punya rumah tanpa riba gitu kan, saya niatkan sebagai ibadah. Bismillah, alhamdulillah nih sekarang kelihatan. Alhamdulillah. Dan memang banyak di beberapa tahun lalu perumahan-perumahan yang pakai konsep syariah banyak yang bodong, tapi alhamdulillah sekarang mulai tersortir dan banyak pengembang-pengembang perumahan syariah yang lebih amanah dan clear secara pembangunan dan di legalitasnya. Dan terkait rumah yang sekarang sudah dibangun dan dikerjakan oleh Biode Konstruksi, kira-kira kesan dan pesan dari Pak Dwi sendiri bagaimana nih Pak Dwi? Oke, kesannya sih yang kerasa banget buat saya, pertama bayarnya dulu ya. Jadi karena ya itu tadi alhamdulillahnya karena kita pakai sistem syariah, ada keringanan-keringanan seperti misalnya kalau saya punya uang lebih boleh nggak saya bayar sekaligus berapa bulan, dan itu bisa tanpa kena penalti gitu. Nah terus yang kedua adalah kemarin sempat kita ngelewatin pandemi ya, masa-masa sulit di 2020, kebetulan finansial saya juga waktu itu drop Pak. Nah itu saya coba konsultasikan ke Pak Taufik ya, pihak developer juga, rekannya Pak Dodi. Pak, ini saya kebetulan lagi ada kesulitan finansial, boleh nggak kalau saya nunggak dulu berapa bulan? Dan pada waktu itu Pak Taufik mengiyakan, ya dikasih keringanan sampai kalau nggak salah sampai 5 bulan waktu itu. Masya Allah. Saya nggak bayar. Baik. Ya karena ketika memang sudah berakad secara syariah, insya Allah berprosesnya pun sampai nanti insya Allah rumah serah terima kepada konsumen clear, itu diakadkannya sesempurna mungkin ya Pak. Ketika memang ada kendala dari sang konsumen, ya memang ketika disampaikannya cara kooperatif bisa disampaikan tidak terkesan disengaja, itu
harus diberikan keringanan dan tidak ada denda, tidak ada sita di perumahan syariah di Royal Azura ini ya, Pak Dwi ya. Dan juga saya mau sampaikan masih ada sisa 3 unit lagi juga di perumahan syariah di Royal Azura ini. Itu juga tidak banyak lagi ya bagi sahabat channel Rumah Indonesia yang masih dan sedang mencari rumah terutama rumah syariah, itu silakan nanti di deskripsi atau di kolom komen bisa ditanyakan dengan admin kami. Dan yang belum terjawab tadi, rumah yang dibangun oleh pihak konstruksi dari pengembang ini seperti apa nih? Yang Pak Dwi sudah tinggali beberapa waktu nih, kurang lebih. Sebenarnya secara umum saya menyukai desain dasarnya ya. Kayak gitu, cuman ada beberapa hal kayak misalkan ternyata tanah yang saya beli ini ada kelebihan tanah di belakang. Dan itu akhirnya saya beli juga. Nah karena sayang nggak dipakai, akhirnya ya karena alasan itu saya coba rombak rumahnya. Termasuk saya ngerubah beberapa layout tadi di rumah ya, kayak kamar mandinya dipindah. Terus akses ke kamarnya itu juga dipindah, tadinya ada di sebelah kanan terus jadi sebelah kiri dekat dapur. Nah itu karena ada penyesuaian penambahan tanah di belakang yang saya fungsikan sebagai kamar mandi dan dapur juga ruang kerja, karena waktu itu masih WFH ya, work from home, jadi saya perlu kantor di rumah, akhirnya bikin itu. Nah kemudian ada beberapa hal seperti misalnya, kalau dulu kan awalnya dijelaskan sama pihak developer, kita ini klaster ya, jadi bayangan saya sebenarnya nggak ada akses masyarakat lewat. Ternyata seiring berjalannya waktu, berkomunikasi dengan masyarakat terpaksa harus dibuka. Jadi saya merasa perlu untuk bikin pagar nih Pak. Makanya ini saya bangun pagar agak tinggi karena ya ternyata klasternya nggak private, jadi saya bangun pagar. Sama ada penambahan kanopi. Untuk lebih terlindungi aja private di dalam rumah ya. Lebih terlindungi dan lebih aman. Sama terakhir mungkin warna cat temboknya aja nih Pak, saya ganti yang di luar. Oh, dirubah lagi ya? Iya, tadinya warna hijau jadi coklat. Oke, lebih manis dan lebih mewah memang. Warna coklat ini warna tahun 2021 ini Pak. Iya, lebih kalem kelihatannya. Lebih kalem, lebih mewah kelihatannya kan. Oke, terima kasih Pak Dwi atas testimoni pada hari, dan terima kasih sekali lagi sudah menerima kami dan tim untuk bisa mereview rumah yang Pak Dwi tinggal saat ini. Semoga rumahnya bisa menjadi rumah yang berkah dan bisa clear sampai akhir proses di prosesnya Pak Dwi. Terima kasih sekali lagi, salam buat keluarga. Dan ya sama-sama Pak Dwi. Dan untuk sahabat channel Rumah Indonesia, jangan lupa untuk subscribe, share dan komen episode kita kali ini, dan aktifkan lonceng notifikasi jika video ini bermanfaat bagi sahabat channel rumah semua. Gitu, dan sampai jumpa di episode-episode kita yang lainnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.